الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Para hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita duduk bersama di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan salah satu perintah yang diwajibkan bagi kita selaku laki-laki, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Para hadirin rahimakumullah, semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kata qabul adalah kalimat yang sebenarnya ini adalah kalimat yang sangat dahsyat dan berat. Ibadah yang diterima. Karena tidak semua ibadah walaupun itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dalam ibadah untuk taraf pertama itu adalah memenuhi syarat untuk sahnya ibadah. Jadi sah artinya benar. Ibadah yang benar yaitu ibadah yang bacaan benar, gerakannya benar, syarat dan rukunnya terpenuhi semua benar, maka ibadah tersebut dikenal ibadah yang sah. Dan kita dengan sahnya ibadah kita sudah tunai kewajiban. Nanti tidak akan dituntut dengan ibadah tersebut di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, apakah ibadah itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah? Ini pertanyaan berikutnya. Karena apa? Ada di samping ada syaratus sihah, ada syaratul qabul. Syarat diterimanya suatu ibadah. Syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah tergantung dengan niat. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang masyhur, innamal a'mal binniyah dan seterusnya. Sesungguhnya amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama jadi tolok ukur adalah landasan niat dalam rangka ibadah tersebut. Dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Artinya hijrah dari Mekah ke Madinah pada zaman itu
dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya dan diterima oleh Allah dan juga disaksikan oleh Rasulnya. Kemudian barang siapa yang datang hijrah ke Madinah dalam rangka untuk berdagang, maka dia akan mendapatkan harta kekayaan, tapi tidak dapat pahala apapun dari Allah. Kalau hijrahnya hanya untuk dapat perempuan dikejar untuk dinikahi, maka pahalanya ya perempuan yang dinikahi tersebut. Adapun nilainya di hadapan Allah dan Rasulnya tidak ada apa-apanya. Demikian juga para hadirin, dalam kehidupan sehari-hari, orang datang ke masjid, kalau datang ke masjid murni melaksanakan perintah Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam taat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan lain sebagainya, murni melaksanakan perintah Allah, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau ibadahnya hanya untuk pencitraan, karena kebutuhan sesaat, seorang bisnismen agar supaya produknya laku datang ke masjid untuk menjajakan dagangan. Seorang politisi datang ke masjid biar kelihatan oleh masyarakat, biar kalau dia itu ahli ibadah. Kalau hanya ini tujuannya, termasuk nyumbang berapapun jumlahnya, maka bagi Allah tidak punya arti sedikit pun. Karena apa? Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Akan tetapi dalam kehidupan ini, kita yang butuh beribadah kepada Allah untuk menyatakan bahwa kita tunduk kepada Allah semata dan mengikuti Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini. Sekecil apapun ibadah, tapi dilaksanakan karena melaksanakan perintah Allah dan mengikuti rambu-rambu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun, maka itu akan mendapatkan pahala dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun, jika tidak karena Allah dan tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya arti apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita saat ini berada pada kondisi yang makin hari makin memanas. Kondisi politik di negeri ini, di mana manusia satu dengan yang lain, secara manusiawi semuanya ingin menang sesuai dengan kemauannya. Dan itu wajar. Sehingga dalam kenyataannya, kita saat ini disadari atau tidak, sengaja atau tidak, kita semua pasti dapat cipratan keterlibatan memfitnah satu orang dengan yang lain. Dan ini bagian dari dosa. Kenapa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Quran menyatakan fitnah itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Karena apa? Kalau orang dibunuh fisiknya, selesai. Akan tetapi kalau yang difitnah itu adalah yang dibunuh karakternya. Orangnya masih hidup, karakternya yang terbunuh, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga penderitaan orang itu, di samping fisiknya sakit, jiwanya juga akan melaksanakan sakit yang cukup lama. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, marilah kita bijak. Ya. Sekali lagi dalam hal ini saya bukan berkampanye. Marilah kita bijak dengan diri kita sendiri. Karena apa? Ya, tetap kita wajib memikirkan nasib bangsa dan negara. Dan yang mana pilihan kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sengaja memilih orang yang sudah jelas pengkhianatannya, maka kita tergolong pengkhianat. Kalau kita memilih orang yang memang sengaja berjuang sejak awal, walaupun tengah jalan ternyata belok, itu urusan mereka.
Ini yang pertama. Yang kedua, yang terpenting dalam hal ini, mau tidak mau kita setiap hari produksi dosa. Oleh karena itu, seorang wali besar dan ulama besar akhir zaman, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an menyatakan, in adz-dzunub fi akhir zaman kal mataril ghazir. Dosa di akhir zaman itu laksana hujan deras, sehingga tak seorang pun lolos dari curah hujan tersebut, pasti basah semuanya. Apalagi hanya pakai payung. Kita berada dalam bangunan yang kokoh sekalipun, minimal kedapatan dengan dinginnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyikapi akhir zaman yang dosa derasnya minta ampun ini, beliau memberikan saran kepada kita agar supaya memperbanyak mukaffirud dzunub, amalan-amalan yang akan membakar dosa-dosa kita, amalan-amalan yang mampu menghapuskan dosa kita. Kemudian amalan apa yang terbaik? Rasulullah menyatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah istiqomahnya, dakwahnya, walaupun sedikit. Kita mandi tidak perlu terlalu lama, akan tetapi jika kita mandi pagi sore, maka sepanjang hari kita bersih. Malamnya menjelang tidur, kalau kita mandi, kita tidur dengan keadaan kondisi bersih. Demikian, andaikan kita sebelum tidur bertaubat dulu kepada Allah. Karena apa? Sholat kita belum tentu masuk pada kategori makbul. Oleh karena itu kita lobby di luar sidang. Habis sholat kita berdoa, berzikir, beristighfar minimal 100 kali. Berselawat kepada Nabi 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali. Sehingga dengan harapan dosa-dosa yang kita lakukan pada siang hari, dengan sholat-sholat kita, ditambah dengan zikir-zikir kita, maka dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pagi harinya setelah subuh, kita ulang lagi berzikir. Dengan zikir tersebut beristighfar, berselawat, dan baca la ilaha illallah minimal 100 kali. Tapi pagi sore istiqomah, ini lebih baik daripada berzikir banyak, tapi sebulan sekali atau setahun sekali ketika ada bala turun baru beristighfar. Marilah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak berselawat agar dapat syafaat Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah agar terpelihara iman kita. Di mana Nabi menyatakan jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Kemudian sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah caranya memperbarui iman kita? Kemudian Nabi menyatakan, katakan la ilaha illallah. Jadi kalau kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, apalagi dirutinkan pagi dan sore, maka iman kita akan menjadi fresh, akan menjadi segar. Dan dengan segarnya iman kita, maka tanda iman itu segar, yaitu ketika kita ibadah, hati kita, pikiran kita, perasaan kita plong, benar-benar segar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga minat untuk ibadah, semangat untuk ibadah tidak akan kendor jika iman kita selalu dalam keadaan siap siaga dan fresh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dalam lindungannya, dalam iman yang terlindung, iman yang terjaga, sehingga pada waktunya kelak ketika kita berada dalam kondisi naza, di mana naza itu adalah suatu kondisi yang sangat dahsyat. Dalam kondisi yang seperti itu, biasanya yang keluar dari lisan seseorang adalah kalimat-kalimat yang biasa dikatakan. Jika terbiasa dengan Al-Quran, maka keluar ayat Al-Quran.
Jika terbiasa dengan omongan jorok dan kotor, maka akan keluar omongan jorok dan kotor. Dan jika kita biasakan dengan istighfar, berselawat, dan baca la ilaha illallah, insya Allah akhir hayat kita akan berakhir dengan kalimat thayyibah, di mana Nabi menyatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka orang tersebut dijamin oleh Allah akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kelak di akhirat menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim.